Gorontalo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih untuk Jadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juni 2021, akan dilangsungkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Poliama Top FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mitra Poliama dimanapun Anda berada. Sore hari ini Poliama Radio dan Kindali TV akan menyiarkan secara langsung kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo terkait rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun tahun ajaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Baik, Mitra Poliama, kita langsung ikuti bersama jalannya rapat paripurna hari ini. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andos Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Auditor Utama Keuangan Negara 6, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dori Santosa, Sarjana Ekonomi, CSFA, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, Bupati dan Wali Kota Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Dwi Sabardiana, SEMA, CSFA, beserta seluruh jajarannya. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala BPKP Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi Provinsi Gorontalo yang hadir secara virtual, para asisten staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga hadir secara virtual, para wartawan, media cetak, media elektronik, dan para undangan yang berbahagia, serta pemirsa televisi, live streaming, dan pendengar radio di mana saja berada. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Pelaksanaan rapat paripurna hari ini sedianya menghadirkan beberapa instansi terkait, lembaga, perguruan tinggi, serta para tokoh masyarakat lainnya. Namun masih dalam pandemi COVID-19 dan masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro sehingganya dibatasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 1 Juni 2021, Provinsi Gorontalo bersama 3 provinsi lainnya, yakni Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, termasuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Sebagaimana tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021, sehingganya kami secara lembaga mengharapkan kepada semua elemen masyarakat untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan serta mengindahkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Di lain pihak, kita ketahui bersama 11 hari yang lalu kita bangsa Indonesia merayakan hari lahir Pancasila, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2021. Olehnya, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia, tangguh dan maju. Pancasila dalam tindakan bersatu, tangguh dalam perbedaan agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi kita satu dalam jiwa Indonesia. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, rahmat, dan ridhonya kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini dibuka, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib lancar sebagaimana sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, sebagaimana kita ketahui, perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pasal 93 ayat 1 Peraturan Pemerintah
nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, junto pasal 98 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan rapat paripurna terdiri atas rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan rapat paripurna untuk pengumuman. Sehingga rapat paripurna saat ini adalah rapat paripurna untuk pengumuman. 2. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dan pemerintah daerah. 3. Pasal 176 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dilakukan oleh anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD. 4. Hasil koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan pemerintah daerah dan DPRD serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 31 Mei 2021 yang intinya bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 atau tepatnya hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir, bahwa dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu, dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kami nyatakan dibuka dan resmi terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara kita jalani saat ini. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo, diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima. 4. Sambutan Gubernur Gorontalo. 5. Sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agung Firmansyah Sempurna, CSFA. 6. Penutup. Untuk absennya susunan acara, apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan kepada saudara Sekretaris Dewan, kami persilakan. Baik, Mitra Poliama,
Selanjutnya kita ikuti pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. (05/2021) perihal permohonan agenda sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tentang penyerahan LHP LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. 27 Mei 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat. Dengan hormat, sebagaimana hasil koordinasi awal kami kepada saudara pada tanggal 24 Mei 2021, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan agenda sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo berkenaan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16 WITA. Penyerahan LHP LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 direncanakan untuk dilaksanakan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFH, CFRA, CGCAE. Ketua BPK RI hadir didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 BPK, Bapak Dr. Doni Santosa, SE, MM, CSFA, CFRA, pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tersebut. Oleh karena itu, kami mohon koordinasi dan kerjasama saudara dalam melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Kepala Perwakilan sudah bertanda Dwi Sabardiana, SE, MA, CFRA, CSFA. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan surat masuk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, marilah kita segera memasuki acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima dan sekaligus penyerahan secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dipersilakan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara serah terima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun saat ini akan berlangsung penandatanganan serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun ajaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Agung Firman Sampurna, SE, MSI, CSFA. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima
oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima oleh Gubernur Gorontalo. Penandatanganan selesai dan acara dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pertama, untuk penyerahan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, penyerahan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur Gorontalo. Penyerahan selesai kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo berkenan untuk tetap berada di depan. Kita ikuti acara foto bersama. Untuk foto bersama sesi pertama kami mengundang kepada Wakil Gubernur Gorontalo, Auditor Utama Keuangan Negara 6, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama sesi kedua kepada yang terhormat Wakil Gubernur Gorontalo, Auditor Utama Keuangan Negara 6, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya foto bersama sesi kedua, kami mengundang kepada yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo.
Selanjutnya untuk foto bersama sesi ketiga kepada unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo berkenan untuk kembali ke tempat semula. Untuk sesi ketiga kami mengundang kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo. Baik, terima kasih, foto bersama selesai. Dan kepada yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dipersilakan untuk kembali ke tempat semula, diikuti oleh Bupati dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sambutan Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Rusli Habibi MAP. Mitra Poliama dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan langsung pidato dari Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Rusli Habibi. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna bersama rombongan, Pak Dori juga ada, dan teman-teman lain. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota DPRD yang sempat hadir pada sore hari ini, rekan-rekan Forkopimda atau yang mewakili, para bupati, wali kota atau juga yang mewakili, Pak Sekda dan rekan-rekan para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, para rektor, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Kepala BPKP Perwakilan Gorontalo, perguruan tinggi, unsur perbankan, dan seluruh rakyat Gorontalo yang bisa mendengarkan siaran langsung acara rapat paripurna pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini tamu istimewa buat kita di Provinsi Gorontalo, karena beliau baru kali ini, baru Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 untuk dikunjungi penyerahan langsung LHP kepada kita depan. Ini bukan karena saya dekat dengan beliau atau bocoran sedikit, bapaknya beliau ini ketua fraksi Golkar DPR RI, tidak. Bahkan kedatangan beliau ini nanti sudah berapa hari oleh Pak Dori dan Pak Dwi beritahu kepada saya, di mana beliau banyak kesibukan, banyak tugas, juga
dalam rangka pandemi COVID-19 tetap datang ke Gorontalo, tapi alhamdulillah Pak Ketua, di Gorontalo sangat terkendali karena kekompakan kami, teman-teman Forkopimda dan juga DPRD Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo provinsi terakhir yang pecah penyebaran COVID-19 pada tanggal 10 April tahun 2020. Yang lain-lain sudah terpapar, alhamdulillah Gorontalo sekarang baru tanggal 10 Juni berkisar 5.540. Yang sembuh 5.322, tapi yang meninggal kami tinggi. Ini menjadi perhatian kita khusus juga Pak Ketua. Kenapa yang meninggal agak tinggi? Karena kami hanya punya 2 rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Ainon. Alwi Sabu punya 90 tempat tidur, sedangkan Ainun 70 tempat tidur. Dokter ahli paru di Provinsi Gorontalo hanya 1. Ini yang kami khawatirkan, jangan sampai terjadi seperti di Kudus, di Sampang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan lain-lain. Hari ini patut kita bersyukur. Kenapa? Karena banyak saudara kita, teman kita, bahkan kekasih kita yang tercinta terpapar corona, bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi perlu kita syukuri bahwa hari ini kita masih berikan kesehatan dan kekuatan. Sidang Dewan yang kami muliakan, kewajiban penyusunan LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang didasari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Hari ini LHP tersebut akan disampaikan kepada DPRD oleh Ketua BPK Republik Indonesia langsung provinsi yang pertama tahun 2021. Sidang Dewan yang terhormat, alhamdulillah pemeriksaan LKPD sudah selesai dan penyerahan LKPD tahun ini merupakan penyerahan yang sangat berarti bagi kami, karena laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua BPK Republik Indonesia. Perlu diaplaus lagi. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo dan rekan-rekan serta masyarakat Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif BPK RI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya yakin dan percaya BPK RI akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan dalam mengelola keuangan daerah. Selanjutnya, atas rekomendasi pemeriksaan LKPD dan audit kinerja kami akan melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian tindak lanjut yang direkomendasi oleh pihak BPK. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kami sudah 8 kali berturut-turut Pak Ketua WTP, dan mudah-mudahan tahun ini yang ke-9, sehingga 9 kali berturut-turut kami, walaupun masih di sana sini banyak kritikan-kritikan, bahkan mungkin tidak mempercayai hasil audit BPK.
Sehingga itu terima kasih Pak Dori sudah memberikan Pak Dwi ke Gorontalo yang kita kenal dulu mitranya KPK untuk mengaudit hasil-hasil yang tidak baik untuk daerah masing-masing. Alhamdulillah beliau ada di Gorontalo dan membimbing kepada kami selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan karya-karya kita dikenang oleh masyarakat Gorontalo. Karena saya dengan Pak Idris Rahim, insya Allah Pak Ketua akan mengakhiri jabatan kami tahun depan, bulan Mei tepatnya tanggal 12 tahun 2022. Mudah-mudahan hari ini saya mimpi bagus bahwa Pak Dori sudah ketemu saya, itu tanda-tandanya akan WTP lagi yang ke-9 kali berturut-turut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. Baik, Mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua BPK RI Dr. Haji Agung Firman Sampurna, SE, MSI, CSFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati dan banggakan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dan banggakan Auditor Utama Keuangan Negara 6, Bapak Dr. Dori Santosa beserta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo beserta tim pemeriksa laporan keuangan tahun 2020. Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hari ini berkesempatan hadir, para bupati, wali kota dalam Provinsi Gorontalo, para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, dan hadirin yang berbahagia, yang namanya serta jabatannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Izinkan kami untuk sedikit bercerita. Pimpinan DPRD dan Pak Gubernur, kami tiba di Gorontalo tadi pagi, tetapi ketika tiba, pintu pesawat tidak bisa dibuka. Kami sempat panik, kurang lebih sekitar 30 menit pintu tetap tidak terbuka. Bertanya-tanya kami apakah kira-kira rakyat Gorontalo tidak menerima kehadiran kami. Setelah 30 menit, alhamdulillah akhirnya terbuka. Dan bukan hanya terbuka, kami menerima sambutan hangat dari Gubernur Gorontalo dan kemudian teman-teman di PBSI. Oleh karena itu, tidak ada ucapan yang paling tepat untuk mengawali sambutan kami pada pagi hari ini, sore hari ini, selain dari ucap syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 dan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pembangunan manusia dan rumah Mahyani pada pemerintah Provinsi Gorontalo 2020. Semoga semua anugerah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Teriring harapan kita dalam situasi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun, kita berharap, berjuang, berdoa, dan berusaha agar COVID-19 dapat segera diatasi,
dapat segera berlalu, kita dapat bertahan, pulih, dan kembali bangkit. Hadirin yang kami hormati, meskipun telah 1 bulan berlalu Idul Fitri, namun dalam suasana yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyama wa siyamakum, kula antum minan bi khair. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teriring harapan, semoga kita diberikan usia dan kesehatan agar kita dapat berjumpa dengan Ramadan dan menikmati ibadah saum di tahun yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Dan sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, entitas pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. Pengelola keuangan negara itu sendiri ditujukan untuk mencapai tujuan negara dan untuk menjamin dicapainya tujuan itu berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, di mana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK itu merupakan satu tugas konstitusional. Dan untuk mendukung tugas konstitusionalnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Yungto Undang-Undang 15 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas konstitusional BPK itu pula, maka pada semester 1 setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan terhadap seluruh entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Ada lebih dari 600 entitas pemeriksaan laporan keuangan yang salah satu diantaranya adalah laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Tujuan utama dari pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atau atas kewajaran informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. Kriteria yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang pertama adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua adalah kecukupan pengungkapan informasi atau adequate disclosure di dalam laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan tergambar dalam 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse, dan yang keempat adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Pada kesempatan ini kami menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya, dan juga tidak ditujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target atau tujuan entitas atau program. Pemeriksaan laporan keuangan juga belum secara khusus ditujukan untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Namun demikian, apabila ditemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, baik yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyajian kewajaran laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib untuk mengungkapnya di dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Dalam kaitan dengan pencapaian tujuan negara, BPK mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencantumkan indikator pembangunan wilayah, capaian program-program, dan hambatan yang dihadapi yang tertuang dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK tahun 2020.
Postur tersebut memberikan gambaran kepada pembaca laporan atas program-program pemerintah Provinsi Gorontalo yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, selain LHP atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020, dalam kesempatan ini Badan Pemeriksa Keuangan juga menyerahkan LHP kinerja atas pembangunan manusia dan pembangunan rumah Mahyani pada pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, LHP LK Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2019, BPK menyatakan opini LKPD Gorontalo adalah WTP di 2019 ya. Mencermati bahwa opini setahun lampau tersebut, BPK menilai bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya yang cukup disiplin, bekerja keras, konsisten dalam rangka meningkatkan akuntabilitas tata kelolanya, khususnya tata kelola keuangan, yang kemudian tercermin dalam penyajian laporan keuangan tahun 2020. Tidak mudah untuk memperbaiki tata kelola, apalagi pertanggungjawabannya dilaksanakan dalam tekanan pandemi COVID-19 yang membatasi jarak sosial dan fisik. Namun demikian, pekerjaan yang relatif berat itu dapat diselesaikan dengan kebersamaan, dengan semangat gotong royong. Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020, tidak ditemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemprov Gorontalo per tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan entitas, serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan dengan demikian, maka laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentunya ini adalah satu kerja keras yang layak mendapatkan apresiasi, karena opini atas laporan keuangan bukanlah merupakan hadiah dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun merupakan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo beserta stakeholdernya. Meskipun demikian, perlu kami sampaikan pula dalam kesempatan ini bahwa dengan opini WTP tersebut tidak berarti laporan keuangan Pemprov Gorontalo bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun dalam konteks kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang perlu diperbaiki. Kelemahan SPI yang menjadi perhatian kami antara lain adalah tidak terdapat aktivitas pengendalian yang efektif dalam pengendalian dana BOS, sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan. BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Gorontalo belum tertib dalam menata usahaan aset tetap, pemberian beasiswa pendidikan yang seharusnya bagi masyarakat miskin berprestasi sebesar 2,325 miliar tidak tepat sasaran dan dianggarkan sebagai belanja jasa kantor berupa uang yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan atas 4 paket pekerjaan pemeliharaan jalan dan denda keterlambatan yang belum dikenakan. Dan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi belum mengelola persediaan obat dengan memadai. Selanjutnya, atas kinerja pembangunan manusia dan pembangunan rumah Mahyani, BPK memfokuskan untuk menilai manfaat atas program pengentasan program pemerintah Provinsi Gorontalo yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan rumah Mahyani tahun 2020. Hasil pemeriksaan mengemukakan capaian positif dan manfaat bagi masyarakat
pada program pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar 30 juta rupiah, namun dapat memberikan return on investment berupa pendapatan lebih dari 400% kepada masyarakat penerima bantuan. BPK mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih menggalakkan program seperti tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tanpa mengurangi arti penting capaian positif tersebut, hasil pemeriksaan juga mengemukakan beberapa permasalahan kinerja yang signifikan, antara lain yaitu: yang pertama, alokasi anggaran untuk pelayanan publik belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Alokasi belanja untuk pelayanan publik yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan mahyani tercatat sebanyak 59 program atau 185 kegiatan atau 10,59% dari keseluruhan APBD Provinsi Gorontalo 2020, di mana dari alokasi belanja tersebut tercatat 49 program, 149 kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dengan anggaran sebesar 143.042.616.695 rupiah atau 7,59 dari total APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020. Dua, kebijakan program-program pemerintah Gorontalo belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta belum seluruhnya melibatkan masyarakat secara partisipatif dan atau kolaboratif, sehingga belum seluruhnya bermanfaat bagi masyarakat. Tiga, pembangunan sebagian rumah mahyani belum diselesaikan sesuai perjanjian sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Dan keempat, munculnya eksternalitas dalam perilaku masyarakat yang menggantung harap pada bantuan pemerintah sehingga mengurangi daya juang masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan dan interaksi sosial. Atas permasalahan tersebut di atas, kepada Gubernur Gorontalo dan jajaran agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan berlangsung. Hadirin yang kami hormati, tugas Badan Pemeriksa Keuangan tentunya tidak berhenti setelah LHP atas laporan keuangan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangannya semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Terkait hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Gorontalo sejak tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1.190 rekomendasi senilai 59.294.944.336,72 dengan status sebagai berikut. 904 rekomendasi atau 75,97% senilai 18.152.154,68 dengan status telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. 250 rekomendasi atau 21,01% senilai 37.061.061.985,51 dengan status telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, masih dalam proses. Ketiga, 24 rekomendasi atau 2,02% senilai 3.149.730.276,53 rupiah dengan status belum ditindaklanjuti, dan 12 rekomendasi atau 1,01% senilai 0 rupiah tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan-alasan yang sah.
Terkait dengan tindak lanjut, kami mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti Peraturan BPK Nomor 2 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui sistem informasi. Dengan penerapan sistem informasi pemantauan tindak lanjut atau SIPTL, diharapkan seluruh entitas di lingkungan perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mudah dan cepat sehingga dapat menyelesaikan tindak lanjut 100% dalam periode yang sama dengan pemeriksaan BPK. Karena berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada Gubernur Gorontalo beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upaya dalam mempertahankan opini WTP, seraya mengingatkan agar terus bekerja keras, karena opini WTP 1 tahun bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun berikutnya. Selain itu kami juga mengingatkan bahwa keuangan negara hendaknya digunakan untuk sepenuhnya mencapai tujuan negara. Kami percaya bahwa pada dasarnya Gubernur Gorontalo beserta jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Karena akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara semata, tetapi merupakan satu budaya yang harus kita bangun bersama. Agar negara ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabilitas adalah untuk kita semua. Accountability for all. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semua. Untuk membangun budaya akuntabilitas yang baik, perlu sebuah komitmen berkelanjutan dari semua pihak, dari pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo, serta pengendalian yang efektif yang mengakar pada nilai-nilai integritas. Untuk ini dibutuhkan sistem pengawasan internal pemerintah yang efektif, dan untuk itu diperlukan peran aparat pengawas internal pemerintah yang kompeten. Dalam rangka penguatan SPI dan kelembagaan APIP, pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, baik untuk pendampingan, bimbingan teknis, maupun membantu tindak lanjut rekomendasi BPK. Dalam masa yang sangat sulit seperti sekarang ini, yang penuh dengan kerentanan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, maka pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD pemerintah Provinsi Gorontalo perlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan secara erat dan berkelanjutan untuk mengantisipasi segala dinamika dalam pembangunan wilayah, keterbukaan masyarakat, dan kondisi keuangan negara. Oleh karena itu kami juga mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan kreativitas, penggunaan Information and Telecommunication Technology atau ICT, dan pola kerjasama partisipatif dan atau kolaboratif dengan berbagai komponen masyarakat dalam bekerja dengan tetap menjunjung tinggi azas kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Hadirin yang kami hormati, sebelum menutup sambutan ini, kepada Gubernur Gorontalo beserta seluruh jajarannya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan berlangsung. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada segenap tim pemeriksa di perwakilan BPK Provinsi Gorontalo yang telah memperlihatkan kesungguhan dan kompetensinya dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu. Dalam situasi yang sulit ini, mari kita bangun kepercayaan, tingkatkan kebersamaan untuk saling berbagi, saling mendorong dengan semangat gotong royong. Untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Gorontalo yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Dr. Andus
Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Setelah kita mengikuti dan mendengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Gorontalo dan sambutan Badan Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 177 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang intinya menyatakan bahwa DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia khusus dengan ketentuan bahwa laporan hasil pemeriksaan oleh BPK dengan opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion, opini tidak wajar, adverse opinion, dan pernyataan menolak memberikan opini, disclaimer of opinion. Oleh karena laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, maka DPRD tidak perlu membahasnya dalam rapat panitia khusus. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan tiada kata yang paling baik, tiada nada yang paling indah, dan tiada ungkapan yang paling tepat selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA, Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dori Santosa, SEME, CSFA, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Dwi Sabardiana, SEMA, CSFA, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembinaan maupun arahan dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Kami atas nama lembaga mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil mencapai wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-9 kalinya. Dengan harapan agar hasil-hasil rekomendasi pemerintahan sesuai arahan BPK dapat ditindaklanjuti secepatnya sesuai mekanisme yang telah disampaikan dan telah kita ketahui bersama. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo beserta jajarannya yang selalu melaksanakan koordinasi dengan DPRD. Terima kasih kepada Kepala BPKP, terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair, syukur cepat dan bagus dan tidak bertele-tele, akhirnya WTP telah cair.
dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Gorontalo ke-52 dalam rangka penerimaan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara resmi kami nyatakan ditutup. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan menetapkan pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua dan sukses untuk pemerintah Provinsi Gorontalo. Terima kasih dan acara akan dilanjutkan dengan Ramatama. Panitia baik, sudah Mitra menyiapkan Poliama hidangan dan pada juga sore. pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Demikian liputan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-52 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun ajaran 2020 oleh Ketua BPK RI. Segenap kru yang bertugas, General Manager Bambang Arsyad, teknisi Pepin Plan dan juga Bagas Afrianto, pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, kameramen Bagas Afrianto dan teknisi Pepin Plan saya sendiri, reporter Nea Aldiansyah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo. Kembali kepada Bapak Ibu tamu undangan, panitia sudah menyiapkan hidangan. Untuk itu kami persilakan untuk langsung menuju ruangan yang sudah disiapkan oleh panitia.